Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies dan Gus Muhaimin. Salah satu karya monumental terkait dengan politik Islam itu ditulis oleh Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sultaniyah. Beliau menyebut al-imamah maudu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatiddin wa siyasatid dunya. Politik atau kepemimpinan adalah sesuatu yang diadakan untuk meneruskan misi kenabian. Dan misi kenabian itu yang pertama khirasatuddin, yang kedua siasatud dunya. Saya ikuti apa yang disampaikan tadi dan saya baca, saya lihat di YouTube dan di beberapa pemberitaan. Dari visi dan misi Mas Anies dan Gus Muhaimin ini ya, belum tersebutkan khirasatuddinnya yang dipaparkan semuanya dalam konteks siasatud dunyanya. Ya. Ketika ini terjadi, maknanya ada sesuatu yang sangat urgen yang diabaikan. Mohon maaf. Ya. Karena itu saya ajak semuanya, ya, termasuk Mas Anies dan Gus Muhaimin, untuk menirukan yang saya ucapkan bersama-sama kita semua. Indonesia beragama, berkeadilan, cerdas, sejahtera untuk semua. Silakan ditanggapi. Monggo silakan. Langsung aja Mas Muhaimin. Ini sekedar informasi untuk Mas Anies dan Gus Muhaimin. Acara ini disiarkan langsung oleh televisi Muhammadiyah. Jadi yang mengikuti acara ini tidak hanya yang hadir di editorium, tapi juga pemirsa televisi Muhammadiyah dan juga berbagai media nasional yang juga merilai acara ini, sehingga ini live streaming di banyak media, sehingga audiennya sekali lagi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti lewat televisi Muhammadiyah dan media yang lainnya. Karena itu monggo silahkan dari Pak Saat tadi ditanggapi, Caimin atau Mas Anies, monggo. Yang jelas orasinya beliau seperti intinya saya mengusulkan perubahan visi dengan menambahkan beragama, lalu ada cerdas tadi itu. Makasih. Berdiri nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pak Kiai Saat dan seluruh panelis yang saya muliakan, tentu dari seluruh visi dan misi yang kami susun, pijakan utamanya adalah khirasuddin, menjaga agama, dimulai dari maqasidus syariah, yaitu tujuan melaksanakan dan mewujudkan terlaksananya ajaran-ajaran agama. Misalnya prinsip pokok misalnya hifdzuddin, menjaga agama dan keyakinan, seperti halnya begitu kita istiqomah dan konsisten melaksanakan Pancasila dan seluruh konstitusi, terutama Undang-Undang Dasar 1945 yang berporos pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka
otomatis dengan sendirinya pemerintah yang konsisten melaksanakan konstitusi dan fondasi negara adalah pemerintah yang memberikan keleluasaan sekaligus ruang seluas-luasnya bagi agama untuk tumbuh dan berkembang dan mengekspresikan keagamaannya dengan sangat terbuka dan bebas. Hifdzuddin termasuk di dalamnya adalah menjaga keyakinan, keimanan yang negara juga harus ikut memeliharanya dengan amat sangat sungguh-sungguh. Apalagi negeri ini dibangun, dikuatkan dan dibesarkan hingga bertahan hari ini karena agama. Tanpa agama maka negeri ini tidak akan bisa sekuat hari ini. Terutama umat Islam dengan jumlah pemeluk terbesar dan terkuat di seluruh dunia ini adalah pengokoh dan fondasi dari persatuan sekaligus penentu kemajuan bangsa Indonesia. Kalau umat Islam maju, maka bangsa Indonesia pasti maju. Yang kedua, hifdzul mal, hifdzul nafas, hifdzul nasl adalah bagaimana kita menjaga seluruh sumber daya alam, kekayaan kita semua, itu juga perintah agama. Hifdzul akal, lembaga pendidikan, seluruh aturan dan seluruh kebijakan negara yang menjaga kualitas manusia dan kemanusiaan kita. Apalagi dari seluruh kewajiban negara yang paling pokok adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari situlah termasuk perintah agama yang pokok. Dengan spirit keagamaan seluruh maqasidus syariah itu, otomatis kami berdua di dalam visi dan misi, terutama secara eksplisit maupun implisit, semuanya kita niatkan dalam konteks ibadah untuk mengembangkan warisan agama Islam yang kuat dan kokoh di bumi Nusantara kita tercinta. Yang kedua, bahwa sebenarnya pemerintah atau negara ini tidak akan mampu menjaga dan mengatasi persoalan yang dihadapi bangsanya. Apalagi hari ini, waktu tinggal 3 menit. Hari ini masalah pokoknya sangat nyata di depan mata kita. Problem baru muncul di tengah masyarakat. Hari ini selain penyakit mah, flu, sakit kepala, ada yang namanya gangguan mental merata di seluruh bangsa kita. Ini akibat tekanan ekonomi, suasana sosial, budaya yang terus mengalami perubahan cepat tanpa diantisipasi dengan baik. Maka satu-satunya yang bisa mengatasi selain kemampuan negara untuk menjaga agar warganya betul-betul terhindar dari seluruh masalah-masalah gangguan mental, apa yang disampaikan oleh Mas Anies tadi adalah semua upaya negara di dalam mengatasi tidak munculnya gangguan mental kepada masyarakat. Nah, agama harus ditumbuh kembangkan agar seluruh problem gangguan mental yang menjadi penyakit baru bangsa ini bisa diatasi dengan secepat-cepatnya oleh tokoh-tokoh agama, pimpinan agama, ulama, kiai, dan seluruh gerakan agama di tanah air kita. Dengan visi itu saya yakin dan optimis, insya Allah apa yang disebut Izzul Islam wal Muslimin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukan sekedar slogan, tetapi betul-betul agama menjadi berperan secara langsung, secara transformatif maupun pembentukan mental dan karakter bangsa. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Imin. Mas Anies mau menambahkan? Cukup? Baik, jadi dari tanggapan Cak Imin menunjukkan bahwa Cak Imin ini memang betul-betul santri. Kesantriannya tidak diragukan, insya Allah. Terima kasih. Berikutnya Prof. Sofyan Hanif, monggo. Sama waktunya juga 10 menit pertanyaan dan juga tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies dan Gus Iming yang saya hormati, saya sudah membaca visi misi calon presiden Mas Anies dan Pak Imin, dan mungkin sudah 3/4 khatam gitu ya, sudah khatam ya, terutama di bidang pendidikan.
Oleh karena itu saya yang pertama saya sampaikan apresiasi yang tinggi, ya, karena saya banyak menemukan kata-kata keadilan termasuk di bidang pendidikan, kesejahteraan termasuk kesejahteraan guru gitu ya. Nah, tapi saya berpikir begini, memang salah satu indikator yang bisa dipakai untuk mengetahui bagaimana perkembangan bangsa kita itu dari ukuran tadi yang sudah disampaikan, Human Development Index tadi ya, HDI. Meskipun ketika kita bicara ada 3 indikator, bicara pendidikan tidak mungkin itu meninggalkan ekonomi dan kesehatan. Pasti itu menjadi bagian yang integral. Kalau kita melihat HDI untuk ukuran pendidikan, ternyata tahun ini long term education kita itu masih 8,69 tahun. Artinya penduduk kita itu rata-rata berpendidikan SMP kelas 2. Ya, kelas 2, belum sampai lulus SMP. Nah, kemudian di sisi lain visi bangsa kita harapannya harapan lama pendidikan itu 13,10 tahun, artinya sudah kuliah D1. Jadi tampaknya ini ada kesenjangan yang cukup tinggi antara kenyataan dengan harapan. Maka tentu sementara kalau kita melihat APK ya, untuk perguruan tinggi itu hanya sekitar 31% ya. Kalau yang SD, SLTP, SLTA mungkin sudah ada yang sudah di atas 100% mungkin ya. Tapi untuk perguruan tinggi kan masih sekitar 31%. Nah, ini yang pertama adalah bagaimana Mas Anies untuk mengantisipasi kondisi semacam ini yang antara realitas dengan harapan itu masih terlalu tinggi. Kemudian yang kedua saya bicara khusus terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan P3K, ya, guru P3K atau mungkin juga pegawai yang lain. Kalau kita bicara bangsa kita kalau mau maju, tentu faktor yang paling utama adalah SDM. Kalau kita bicara SDM, tentu pilarnya adalah pendidikan. Ya. Sementara sekarang ini kita lihat dengan kebijakan-kebijakan yang baru, P3K itu yang punya korban paling banyak itu mungkin Muhammadiyah dan NU ini, karena sekolahnya paling banyak. Ya, tadi disampaikan Muhammadiyah lebih dari 2.000 sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi saja Muhammadiyah punya 170. Pemerintah itu hanya sekitar 117 yang negeri-negeri itu. Ya, apalagi di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Nah, dengan P3K itu banyak guru Muhammadiyah dan mungkin juga teman-teman di sekolah madrasah NU juga diambil. Padahal yang diambil itu adalah guru-guru yang di Muhammadiyah menjadi guru yang teladan, guru yang baik, guru yang potensial. Ini kan mestinya negara hadir untuk membantu sekolah-sekolah swasta yang secara kumulatif itu menjadi kekuatan besar bangsa kita, terutama untuk memajukan negara ini. Maka kemudian bagaimana ini tanggapan Mas Anies? Dan kemudian ada titipan lagi nih satu, pendidikan tinggi Mas Anies. Pendidikan tinggi itu ada kebijakan PTNBH. Ya, saya rasa Mas Anies mantan rektor itu, tahu persis bagaimana susahnya mengelola perguruan tinggi swasta yang semua harus mandiri. Ya. Nah, ini dengan PTNBH itu pemerintah memberikan kebijakan kepada perguruan tinggi untuk melakukan rekrut mahasiswa secara mandiri. Dan tentu semua PTS termasuk Muhammadiyah, termasuk NU itu juga akan semakin sulit itu. Maka bagaimana ini tanggapan Mas Anies? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Monggo Mas Anies. Beliau ini mantan Menteri Pendidikan, jadi insya Allah bisa menjawab semuanya. Mudah-mudahan lulus. Amin. Ini, Prof, pertama soal APK tadi. Jadi kalau kita lihat dalam jangka pendek adalah sederhananya begini, mengembalikan yang putus ke dalam sistem sekolah, intensifkan paket B, paket C, dan berikan insentif untuk itu. Insentifnya apa? Bagi pengelola untuk diberikan bantuan dari pemerintah. Ini kelompok-kelompok belajar di mana-mana itu bisa dengan mudah menyelenggarakan paket B, paket C, supaya mereka yang sudah keluar dari sistem sekolah itu bisa dikembalikan. Waktu itu saya sempat minta Bu Susi kan waktu itu belum sekolah, belum selesai SMA, untuk menyelesaikan paket C. Beliau nggak mau, Pak Profesor. Kenapa nggak mau? Buat apa? Saya nggak butuh itu semua. Saya bilang, Bu, saya ini sedang mendorong orang-orang untuk masuk paket C, tapi tidak punya role modelnya. Nggak punya role modelnya yang orang hebat tapi paket C. Nah kalau Bu Susi mau paket C, nanti kami bisa kemana-mana promosi. Lihat, yang paket C, contohnya kayak Bu Susi aja mau paket C. Akhirnya beliau mau mengerjakan dan lulus paket C. Dan kemudian dia sekarang punya ijazah SMA. Nah kami ingin yang terputus itu diselamatkan, itu satu. Kemudian yang kedua, tentang perguruan tinggi. Dalam pandangan kami, yang penting mereka ini memiliki satu, akhlak yang baik, itu karakter. Yang kedua, kompetensi yang baik. Yang ketiga, mereka memiliki skill yang baik, sehingga mereka bisa masuk ke dalam lapangan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan mandiri. Sambil pada suatu saat nanti bisa menyelesaikan perguruan tinggi. Tapi jangan semuanya dikejar harus masuk ke perguruan tinggi, itu satu. Yang kedua, terkait guru P3K. Tapi ini kan terima cerita kalau udah jadi guru P3K itu nanti ditarik ke pemerintah. Begini, nomor satu, kesetaraan tadi. Ke depan sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta, menurut kami harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka. Nol. Harus nol. Kenapa? Tanpa ada kampus swasta, tanpa ada sekolah swasta, kita nggak cukup untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah, kampus, semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial, itu nol PBB-nya. Yang kedua, semua yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini, mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta karena mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia. Itulah yang saya maksud dengan diskriminasi. Kenapa? Kalau mereka menjadi guru di swasta, seakan-akan ini biar bukan Indonesia, harus dikembalikan ke pemerintah untuk menjadi Indonesia. Tidak, dia bisa di swasta dan negara tetap bisa menghargai mereka. Karena udah investasinya swasta, yang sudah mendidik, yang sudah menjadikan mereka dokter, tahu-tahu dipindah oleh negara. Justrunya harus dibalik, negara harus investasi kepada dosen dan guru swasta supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi diubah tuh cara pandangnya. Lalu banyak sekali perguruan swasta, mengapa mahal? Karena mereka harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah. Dan tanah itu selalu komponen termahal, betul tidak Pak Rektor? Semua sekolah swasta biaya paling besar apa? Tanah. Jadi kami ke depan ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta selama itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Kenapa? Loh, apalagi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sudah mendidik bangsa Indonesia sebelum negeri ini ada. Kenapa sesudah ada negara justru berbalik? Kita ini pelit sama rakyat kita sendiri. Kita ini pelit sama swasta kita sendiri. Mereka mendidik anak-anak kita, bukan mendidik orang asing. Mereka mendidik bangsa kita sendiri. Jangan pernah bedakan swasta dan negeri. Tanah negara itu dipakai oleh swasta tidak hilang. Kalau itu dipakai oleh investor asing malah bisa hilang. Tapi kalau dipakai oleh swasta nggak mungkin hilang. Jadi bayangkan kalau sekolah pendidikan kelas seluruh Indonesia tidak terbebani oleh belanja tanah di awal, maka SPP-nya akan murah, biaya sekolahnya akan murah. Itu dirasakan oleh seluruh keluarga-keluarga kita di Indonesia. Jadi kita ingin mengubah itu Pak. Sehingga negara itu hadir bukan hanya dengan bantuan secara fiskal,
tapi negara hadir mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perguruan swasta, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sehingga mereka bisa mengurangi beban untuk keluarga-keluarga kita di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Anies. Luar biasa. Tadi kalau ditanya pada yang di sini mungkin nggak mau paket C, tapi maunya paket data. Sama kalau ibu-ibu mungkin paket sembako Mas Anies mungkin. Baik, meyakinkan sekali jawabannya. Silakan Pak Profesor Aidil. Bu sorry ya. Oke, Profesor Siti Zuhro, monggo silakan ya. Supaya di tengah-tengahnya adalah profesor yang perempuan. Bu Profesor Siti Zuhro ini perempuan yang berkemajuan. Ya. Dan juga anggota Aisyah. Tepuk tangan untuk Profesor Siti Zuhro. Ya. Terima kasih banyak Pak Moderator yang sudah memberikan introduksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Anies dan Gus Imin. Apa kabar? Ya, saya senang dan sangat menikmati tadi itu presentasi dari Capres nomor 1. Luar biasa. Saya mencatat beberapa hal terkait dengan isu demokrasi, ya, pemerintahan dan juga tadi tentang pemerataan pertumbuhan dan juga solusi mengenai sektor dan kawasan. Pertama, kita mau pemilu Februari 2024. Mas Anies dan Gus Imin, pemilu ini untuk apa? Untuk siapa? Pertanyaan saya itu. Karena ini terkait langsung dengan demokrasi. Dan ternyata implikasi dampaknya itu sungguh sangat luar biasa terhadap pemerintahan kita. Tidak hanya di nasional, tapi juga di daerah. Ini pemilu serentak yang tidak mudah. Maka implikasinya sudah bisa dibayangkan. Terkait dengan itu saya ingin turun sampai bagaimana dampaknya terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Ini penting sekali menurut saya karena ternyata beberapa peraturan terkait desentralisasi otonomi daerah seperti Undang-Undang Minerba tahun 2020 dan juga Undang-Undang tentang Ciptaker, ya, Omnibus Law Ciptaker desentralisasi itu bukan mendorong, malah menarik urusan-urusan yang menjadi kewenangan tadinya daerah kepada pusat. Ini artinya dari perspektif daerah ada resentralisasi. Lantas apa nanti yang akan diimplementasikan oleh paslon 1 ini kalau menjadi pemimpin yang sebenarnya duit tunggal untuk di level nasional? Apa yang akan dilakukan berkaitan dengan kebijakan yang menarik mundur tidak hanya demokrasi tapi juga desentralisasi dan otonomi daerah. Itu antara lain. Membangun Indonesia tidak cukup membangun daerah, tapi harus turun sampai desa. Maka saya ingin bertanya, kebijakan seperti apa yang akan diberlakukan dengan desa, kepada desa? Kita tahu sekarang ini punya undang-undang desa dan juga dana-dana itu sudah ke desa. Tapi apa yang disampaikan oleh Kemendes patut kita catat, dari jumlah 75.000 desa yang mandiri secara indeks mandirinya itu baru di tataran kecil sekali, tidak sampai 5%. Lah, ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pasangan Amin gitu ya. Apa yang akan dilakukan dengan itu? Termasuk bagaimana membangun daerah perbatasan. Ini penting ya, karena daerah perbatasan itu candra di muka kita. Dan kita tahu dengan semua keterbatasan di daerah perbatasan itu, di sana yang namanya tentu gitu ya, pembangunan yang belum maju itu masih sangat mendominasi. Lah, ini yang tentunya juga penting direspon, karena tadi itu saya senang ada kebijakan sektor dan kawasan. Dan wabil khusus sebelum saya selesai tentang perempuan. Di depan kita
perempuan duduknya lebih banyak daripada laki-laki. Maka kebijakan tentang tentu peluang perempuan ke depan di ranah publik gitu ya. Sehingga baik di legislatif, yudikatif, eksekutif ya, di ranah politik gitu, perempuan tidak lagi didiskriminasi. Apa kebijakan yang penting itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas. Makasih Prof. Wiwi. Tanyanya sama jawabnya durasinya sama. Tanyanya banyak betul. Nanti kita bagi-bagi. Nomor 1, pemilu untuk siapa? Begini, kita bangsa ini menjalani sebuah perjalanan. Tujuannya meraih Indonesia yang adil makmur. Setiap 5 tahun sekali kita berhenti, menengok ke belakang, menengok ke depan. Apakah kita masih bergerak di arah yang sama? Pemilu adalah menentukan arah. Apakah Indonesia akan terus bergerak ke arah yang sesuai tujuan awal bernegara atau tidak? Jadi tujuannya adalah jeda tiap 5 tahun. Seperti kalau kita camping itu, pengembaraan di hutan, maka setiap 2 jam sekali berhenti, lihat titik azimut, masih selurus nggak kita dengan tujuan. Inilah tujuan kalau menurut hemat kami, supaya seluruh bangsa ini bisa nantinya merasakan keadilan dan kemakmuran sebagaimana yang dirasakan itu lewat kebijakan. Nomor 1. Yang kedua soal resentralisasi. Saya setuju Prof. Wiwi. Ketika daerah tidak melaksanakan yang seharusnya, solusinya adalah dengan diberikan ukuran-ukuran penilaian insentif disinsentif. Bukan masalahnya diambil alih oleh pusat. Begitu masalah diambil oleh pusat, masalahnya bukan selesai, tambah masalah baru lagi. Karena pusat tidak akan mungkin bisa menghandle urusan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Itulah tujuan otonomi daerah. Jadi kami melihat tadi, coba lihat, kenapa urusan stunting yang bermasalah nggak ditarik ke pusat? Kenapa urusan pendidikan yang bermasalah nggak tarik ke pusat? Tapi yang ditarik ke pusat apa? Tambang ditarik ke pusat. Kemudian semua urusan-urusan yang punya manfaat tarik itu ke pusat. Dan daerah malah kehilangan pajak dari situ. Jadi sesungguhnya menurut kami tetap pertahankan desentralisasi, pertahankan otonomi daerah, tapi dari pusat diberikan petunjuk guideline ukuran yang harus dikerjakan apa, ukurannya apa, bila gagal disinsentifnya apa, bila berhasil insentifnya apa, lalu dilakukan penilaian secara terbuka sehingga otonominya dihormati tapi kinerjanya dinilai. Hari ini kinerja nggak pernah dinilai Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai gubernur nggak dikasih catatan kesehatan apa, pendidikan apa, investasi apa, nggak dapat penilaian itu. Sehingga kami nggak punya penilaian objektif atas apa yang kami kerjakan. Nah, kami melihat bukan resentralisasi, tapi melakukan manajemen pemerintahan dengan otonomi daerah dan ukuran yang benar. Itu menurut hemat kami harus kita lakukan. Gus yang desa. Monggo, Gus Muhaimin. Perempuan dulu sekarang. Nah, terkait dengan perempuan, nanti yang desa Gus Imin akan jelaskan lebih jauh. Terkait dengan perempuan, menurut hemat kami begini sekalian. Satu, bahwa tidak ada keraguan dalam pandangan. Perempuan adalah tiang bangsa dan perempuan adalah penentu di dalam mulai keluarga, pendidikan kita semua, sampai ketika kita bicara perubahan, maka barangkali salah satu pendorong paling utama perubahan adalah justru kaum perempuan khususnya. Nah, dan job description ibu rumah tangga itu lebih rumit daripada job description CEO manapun. Pasti jauh lebih rumit itu. Nah, kami melihat perlu ada meneruskan kebijakan kesetaraan. Tapi ini bukan dengan visi, tapi silahkan lihat rekam jejaknya. Lihat rekam jejak ketika Gus Imin mimpin di PKB. Apakah memberikan kesempatan pada perempuan? Coba lihat, di PKB banyak sekali perempuan. Ini ada beberapa contoh anggota dewan juga perempuan. Satu. Yang kedua, saya pernah mengalami, Prof. Wiwi, ketika kami mimpin kampus, 4 dari 5 direktur adalah perempuan. Dan ketika mimpin ngadepin COVID kemarin di Jakarta, bisa dibilang semua yang memimpin urusan COVID itu justru pemimpin perempuan. Dari dinas kesehatan, asistennya, semua adalah perempuan. Kami artinya apa? Mau melihat apa yang dikerjakan besok terkait dengan posisi bagi perempuan, lihatlah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu tentang posisi bagi perempuan. Karena itu menjadi prediktor untuk itu. Soal desa, mohon Mas Gus Imin untuk izin Pak Moderator. Ada yang tertinggal berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies tentang IKN. Karena otonomi daerah itu terkait.
kalau otonomi daerah tidak prospektif, apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia? Jawab desa dulu ya, baru IKN, Bu. Silakan, monggo, Gus Imin. Terima kasih, Prof. Dulu awal reformasi kita merubah seluruh strategi pembangunan yang sentralistik, kemudian memunculkan otonomi daerah menjadi salah satu cara baru di dalam pembangunan. Nah, bahkan kita membentuk Kementerian Otonomi Daerah. Pada perkembangannya mengalami percepatan kemajuan, tetapi pada akhirnya dievaluasi karena ada berbagai titik lemah, yaitu yang disebut sebagai korupsi di tingkat tengah. Waktu itu isu yang muncul, kantor bupati kadang-kadang lebih mewah daripada kantor-kantor lainnya gara-gara anggaran itu. Kemudian kita punya evaluasi lanjutan, salah satu yang paling fundamental atau fenomenal gitulah adalah Undang-Undang Pembangunan Desa. Undang-undang ini dibuat dalam kerangka agar menyeimbangkan pelaku pembangunan yang sentralistik. Gak apa-apa, tambah dikit ya? Tambah dikit boleh ya? Ya, soal IKN tadi. Ini karena ada timernya itu ngomong jadi sangat cepet-cepetan ini. Gak apa-apa, sekaligus latihan nanti ngadepi di KPU nanti kira-kira gitu. Nah, kemudian dievaluasi melalui pembangunan otonomi daerah melalui pembangunan desa sebagai bukan sekedar kewenangan dan distribusi kerja, tetapi lebih besar dari itu adalah bagaimana ada anggaran yang langsung bisa dirasakan dan digunakan sesuai kebutuhan mendesak di tingkat desa. Anggaran yang digunakan lambat laun berkembang dan tumbuh terus meningkat. Awalnya banyak yang ragu karena apakah kepala desa mampu menggunakan dana desa, apakah tidak terjadi korupsi. Alhamdulillah 5 tahun pertama terbukti sukses, memang ada kasus-kasus korupsi, tapi dibanding korupsi yang di atas lebih banyak korupsi di atas daripada di desa. Ibarat hujan kira-kira begini, anggaran turun dari langit, kalau lewat genteng, kemudian lewat talang-talang sampai ke tanah tinggal 30%, kira-kira begitu. Terserap genteng, terserap talang. Tapi dengan anggaran desa ini diharapkan hujan itu langsung ke tanah dan digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Masalahnya adalah aparatur kepala desa harus betul-betul dipersiapkan. Saya kira salah satu tugas kita semua, termasuk Universitas Muhammadiyah, harus memperbanyak dan memproduk kepala-kepala desa lulusan Universitas Muhammadiyah yang bisa menjadi pelaku pembangunan yang menjadi contoh, sehingga hujan dari langit tidak menjadi contoh selama ini, nyerap di mana-mana sampai di bawah. Programnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di bawah. Oleh karena itu pembangunan desa, pengalaman 7 tahun ini terbukti mengalami percepatan pembangunan yang dahsyat, apalagi kalau anggaran dan sistem serta perhatian, guidance, arahan lebih detail lagi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Cak Imin. Berikutnya, monggo Profesor Aidil. Ya, ke ini dulu Pak Anies, nanti baru ke ini. Sekarang waktunya sudah cukup sehingga kita lanjutkan untuk panelis yang keempat, Profesor Aidil, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Anies dan Gus Imin, ya. Ini nampaknya suasana gedung ini satu frekuensi. Ya. Dan saya juga ini satu frekuensi dengan Mas Anies. Jasnya sama-sama abu. Kalau yang biru ini tidak ada lagi kecuali kita. Baik, saya ke bagian hukum. Dari tadi bicara soal korupsi, penegakan hukum dan seterusnya. Ada data terakhir bulan September tentang indeks negara hukum global. Dan Indonesia termasuk salah satu dari 142 negara yang disurvei. Indeks kita itu mencapai 0,54 dan rankingnya 66 dari 142 negara.
Jadi di bawah. Tapi ada yang lebih bawah sebenarnya, yaitu China. China itu 0,46 seingat saya, rankingnya 97 dari 142 negara. Nah yang menarik, ada kesamaan antara China dan Indonesia. Korupsinya parah, luar biasa, tapi aman. Tingkat ketertiban dan keamanannya tinggi, skornya 0,80. Nah sehingga timbul pemikiran, jangan-jangan masyarakat kita tuh lebih suka negara yang aman dibandingkan negara yang bersih gitu. Karena Cina itu juga aman, korupsinya besar, korupsinya tinggi, tapi maju gitu. Nah kalau kita melihat indeks korupsi kita masih tetap rendah ya, tapi negara memberikan keamanan dan ketertiban, jangan-jangan masyarakat kita berpikiran yang sama gitu. Ini yang kemudian dulu dikenal sebagai nilai-nilai Asia itu. Saya kira bisa dijelaskan. Kemudian kedua, soal korupsi ini. Saya membaca visi misi Mas Anies dan Caimin. Gus Imin sudah berubah. Dulu biasa sama Caimin. Salah satunya penegakan korupsi tanpa pandang bulu. Memang selama ini memilih bulu begitu ya? Apa memang pernah merasakan? Ya. Baik Gus Imin maupun Mas Anies pernah didiskriminasi lah gitu ya, pernah bulunya dipilih ya, secara ada pilih-pilih bulu soal korupsi ini. Nah itu soal korupsi. Jadi bagaimana caranya? Karena kalau kita lihat sekarang ada 6 menteri yang sudah ditangkap, 1 wamen, begitu banyak kepala daerah. Artinya sebenarnya mungkin bagi masyarakat tidak pandang bulu. Tapi ini yang ketiga, soal sinkronisasi pembangunan. MPR dalam keputusan tahun 2014 dan tahun 2019 itu sudah merekomendasikan PPHN, pokok-pokok haluan negara. Gus Imin ini kan ketua DPR ya, wakil ketua. Di MPR kan jelas tentang pokok-pokok haluan negara atau GBHN. Salah satunya untuk menjaga keberlanjutan dan sinkronisasi. Pertanyaan saya, apakah pasangan nomor 1 ini sepakat untuk mengembalikan GBHN dan PPHN sesuai dengan rekomendasi MPR? Karena menurut Muhammadiyah, ya, selama ini kita mengalami distorsi, deviasi, dan erosi dari cita-cita negara yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 45, termasuk di dalam soal perencanaan pembangunan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sulit pakai S, Mas Anies. Silakan, monggo, Mas Anies dulu atau Gus Imin dulu, monggo. Gini, Cina. Gini, Pak. Saya mulai dengan terakhir dulu aja. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu secara random ngecek aja, ketemu wali kota, bupati, tanya kapan terakhir buka Undang-Undang Dasar 1945, oke? Kaget kita. Tanya ekonom yang menyusun tentang kebijakan ekonomi, kapan terakhir baca Undang-Undang Dasar 45, oke? Kita ini sekolahkan tinggi, diberikan kesempatan macam-macam, tapi lupa bahwa negeri ini itu tidak diatur oleh teori-teori dari luar. Negeri ini diatur oleh sebuah teori namanya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua pengambil kebijakan, kalau kami ditugaskan, maka nomor 1, baca Undang-Undang 45, baca semua undang-undang yang ada, lalu semua kebijakan harus merujuk ke situ. Kami melihat, Pak, di dalam RPJMN itu langkah-langkah yang harus dikerjakan itu ada. Problemnya di dalam proses pemerintahan tidak diturunkan menjadi program, kegiatan, ukuran, okay? Sehingga statement politik tidak menjadi program, tidak menjadi kegiatan, tidak jadi ukuran. Akhirnya ketika bicara misalnya tentang memajukan perekonomian dari pinggiran, okay? Statementnya ada, tapi programnya tidak ada, kegiatannya tidak ada, ukurannya tidak ada, lalu tidak tercapai. Padahal di RPJMN-nya ada. Lalu kita menyalahkan RPJMN-nya. Padahal menurut kami problemnya bukan di RPJMN, problemnya adalah di dalam tata kelola pemerintahan. Kalaupun ini diganti ujungnya menjadi GBHN, selama proses di bawahnya tidak terjadi, maka itu akan lewat juga. Jadi kenapa di era Orde Baru itu relatif jalan?
bukan GBHN ya menurut kami, tapi ada Bappenas yang menerjemahkan itu menjadi program, menerjemahkan menjadi kegiatan, menjadi ukuran, lalu semua kementerian jalan mengikuti program itu. Begitu ya Pak, yang nomor satu. Lalu yang kedua, terkait dengan negara korup tapi aman. Lalu seperti begini, dalam jangka pendek mungkin itu memberikan kenyamanan ketika ada dibiarkan korupsi tapi aman, tenang. Tapi dalam jangka panjang itu akan menciptakan ketimpangan yang bisa meletup menjadi masalah sosial. Kenapa? Karena begitu ada korupsi, otomatis itu artinya kebijakan-kebijakan yang seharusnya dirasakan oleh orang banyak, dana yang seharusnya bisa dirasakan oleh semua, berhenti di kelompok-kelompok tertentu saja. Dalam jangka panjang ini eksplosif, dalam jangka pendek mungkin belum, tapi jangka panjang ini eksplosif. Dan yang ketiga, pengalaman kami ketika kita melihat korupsi itu dibiarkan, efeknya langsung di rakyat. Seperti contoh, daerah yang di pedalaman, gak usah pedalaman lah, daerah yang dari kota mungkin jaraknya 20-30 km, jalannya dikorup, maka rusak jalan itu dengan mudah. Ada contohnya banyak Pak. Apa kemudian konsekuensinya? Peternak-peternak yang memproduksi telur misalnya, itu ketika perjalanan 20-30% telurnya itu rusak di jalan Pak. Orang tidak nyambungkan mahalnya harga telur dengan korupsi. Padahal kenapa harga telurnya di pasar mahal? Karena dia hanya bisa melakukan 70%, 30%-nya rusak di jalan. Kenapa rusak di jalan? Karena jalannya dikorup. Jadi korupsi itu punya dampak langsung sesungguhnya dalam pasaran kita. Nah, kami melihat bagaimanapun juga korupsi ini tetap harus diberantas. Nol belum tentu bisa, tapi ikhtiar memberantas itu harus terus dilakukan. Inilah pentingnya mengapa nilai itu harus dipegang. Orang kalau punya nilai, belum tentu dia menjalankan nilai itu setiap waktu. Tapi kalau dia menyimpang, dia tahu kemana harus kembali. Tapi kalau orang tidak punya nilai, dia menyimpang, dia belandang terus menyimpangnya itu. Karena dia tidak tahu kemana harus kembali, karena tidak punya pegangan nilai. Disitulah mengapa kepemimpinan nasional harus memiliki ideologi. Kepemimpinan nasional harus punya nilai. Sehingga ketika dia melakukan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sejalan dengan ideologi yang dipegang, dia jalan nilai, dia tahu kapan harus kembali. Termasuk soal pemerintahan yang bersih itu. Saya rasa itu ya jawabannya. Yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Baik, terima kasih Mas Anies. Alhamdulillah tepat waktu. Silakan Profesor Zuli Qodir. Baik, selamat pagi Pak Anies dan Gus Abdul Muhaimin. Biasanya saya lihat di pinggir jalan Caimin, tapi sekarang Cawapres jadi Gus. Saya kebetulan kebagian sosial, budaya, dan kesejahteraan. Yang hadir di sini sebagian besar adalah guru yang rata-rata agak kurang sejahtera. Plus dosen
yang juga agak kurang sejahtera. Mereka tetap mau jadi guru, tetap mau menjadi dosen, sekalipun terutama yang guru swasta dibayar 3 bulan sekali. Dan itu guru Muhammadiyah plus guru Nahdlatul Ulama. Sekarang adalah bagaimana, tadi walaupun Pak Anies mengatakan nggak penting itu fiskal, duit, nggak penting loh buat mereka itu. Karena kalau ke mall nggak bisa bayar pakai Bismillahirrahmanirrahim, harus pakai duit. Satu, bagaimana menyelesaikan guru-guru yang jumlahnya begitu banyak tapi bayarannya 3 bulan sekali. Plus dosen yang gajinya agak kurang dari sejahtera, kecuali yang profesor senior. Itu satu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mewakili budaya. Dulu ada Lekra dan Mani Kebu. Sekarang para aktivis budaya, pelaku kebudayaan itu nyaris tidak terdengar. Gimana ini akan dimunculkan? Misalnya kalau dulu kan jelas ini yang budayawan kiri, budayawan kanan, budayawan tengah, budayawan yang macam-macam. Sekarang ini dianggap tidak jelas. Bagaimana ini supaya para pelaku budaya, para aktivis kebudayaan, para yang menggerakkan budaya di tingkat lokal, ada budaya NU, ini Gus Imin, ada budaya Hadroh. Budaya Hadroh oleh sebagian ini agak kurang internasional. Oh, padahal internasional sekali kan budaya Hadroh. Lalu budaya yang lain-lain. Gimana ini biar supaya memiliki daya saing internasional? Tapi juga sebagian akan mengatakan ya budaya bolehlah, tapi tidak bertentangan dengan agama. Misalnya begitu. Padahal kalau saya ya budayalah, agama agak sedikit lah, agama agak pinggirkan sedikit, misalnya begitu ya. Kalau saya misalnya begitu. Tapi ini karena pasangan dari Muhammadiyah dan dari NU, saya kira agak berbahaya kalau meninggalkan unsur keagamaan gitu. Kalau saya kan Muhammadiyah, tapi sekarang udah mulai tengahan lah ya. Saya udah mulai tengahan, Muhammadiyah tengahan. Dia diajak oleh Pak Sekum soalnya, sama Pak Ketum. Gimana ini memposisikan budaya yang pinggiran bisa menjadi punya daya saing internasional, tapi kemudian tidak mendistorsi hal-hal yang sifatnya keagamaan. Terakhir adalah soal rumah sakit. Ini saya atau omnibus law kesehatan. Alhamdulillah banyak rumah sakit Muhammadiyah. Rumah sakit NU belum terlalu banyak, saya tahu. Tapi pesantren luar biasa banyak. Ya anggap aja misalnya pondok ini adalah rumah sakit lah, kira-kira begitu. Gimana ini agar omnibus law yang menghantam habis, ya, Muhammadiyah mau bikin rumah sakit internasional kelas, sampai hari ini tidak mendapatkan perizinan atau belum. NU mau membuat pesantren internasional, ya internasional, tapi judulnya pelaksananya belum. Ini bagaimana ini? Gitu. Memungkinkan enggak omnibus law ini ditinjau ulang sehingga rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit NU, rumah sakit yang agak kecil-kecil itu mendapatkan posisi yang bagus. Karena kalau tidak, nanti kami tidak jadi mendukung saudara berdua. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini profesor yang agak provokator, jadi ada ngancamnya sedikit tadi di bagian akhir. Monggo Mas Anies, Caimin. Begini, Pak, yang terkait dengan kebudayaan dulu. Kebudayaan ini dipandang sebagai sesuatu yang tumbuh berkembang, bukan sebagai sesuatu yang statis. Karena itu kita bukan hanya melestarikan budaya, melestarikan itu baik, tapi yang lebih baik lagi adalah mengembangkan budaya. Dengan begitu maka dia akan selalu relevan dengan zaman. Nah, kami melihat negara harus memandang kegiatan kebudayaan dari perspektif non komersial, dari perspektif non transaksional. Kegiatan kebudayaan itu harus dipandang sebagai kekayaan bangsa yang negara harus investasi supaya tumbuh berkembang. Semua pengeluaran menurut hemat kami di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang keagamaan, di bidang kebudayaan tidak boleh dicatat sebagai biaya.
bukan dicatat sebagai cost, tapi harus dicatat sebagai investasi. Itu cara pandangnya beda ketika dia dicatat sebagai investasi. Ketika dia dicatat sebagai investasi, karena gitu kita memperhitungkan apa yang akan dihasilkan dari ini. Tapi kalau dia dicatat sebagai cost, maka kita akan selalu berusaha mengurangi. Dan apa yang terjadi? Kita mengurangi dana untuk kebudayaan. Para seniman mengalami kesulitan sekali untuk berekspresi atas karya-karya seninya. Kenapa? Karena negara tidak hadir di situ, karena negara mengandang itu sebagai biaya, dan biaya itu kalau bisa dihemat sebanyak mungkin. Tapi kalau investasi, bagaimana kita bisa menghasilkan dampak yang besar? Contohnya Korea Selatan, K-pop yang sekarang ini populer, itu hasil investasi pemerintah di awal 90-an. Awal 90-an negara memberikan fasilitas yang luar biasa, sehingga seniman-seniman Korea itu berkarya dari mulai fasilitas tempat, biaya, dan lain-lain. Tapi dampaknya baru dirasakan kapan? 2 dekade kemudian, ketika mereka menghasilkan karya-karya hebat dengan budaya Korea. Kami melihat Indonesia sangat mampu melakukan itu, tinggal negara harus mengalokasikan dana yang cukup. Jadi kami membayangkan, saya beri contoh aja, di Jakarta kita bangun Taman Ismail Marzuki, yang hari ini kalau kita melihat Taman Ismail Marzuki, semua akan bisa bilang bahwa itu adalah sebuah fasilitas kebudayaan yang bisa membuat Indonesia tampil taraf internasional. Tapi yang tidak kalah penting, sanggar-sanggar dibiayai oleh pemerintah. Jadi kami membayangkan Pak, ke depan negara memberikan investasi yang lebih besar untuk bidang kebudayaan, supaya para seniman, budayawan memiliki kelonggaran untuk berkarya karena dananya dibantu disiapkan oleh negara. Yang kedua, jangan ada pembatasan, biarkan ruang ekspresi itu dikerjakan oleh seniman budayawan. Negara membantu, tapi jangan negara yang terlibat kegiatan kebudayaan. Negara cukup menjadi fasilitator dan kita kolaborasi. Itu Pak yang terkait dengan kebudayaan. Dan yang kami memandang penting, Indonesia harus punya perspektif lain tentang dunia. Seniman Indonesia, budayawan Indonesia harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Jadi kita harus dorong untuk keluar negeri, dorong tampil keluar. Karena dengan didorong tampil keluar, dia akan memiliki standar baru dalam berkarya. Hari ini kalau budayawan seniman akan berekspresi di Biennale di mana, sulit sekali. Datang di dalam forum-forum kebudayaan dunia sulit sekali. Kenapa? Karena negara tidak mau membiayai mereka. Ke depan justru itu yang akan didorong supaya Indonesia mewarnai kebudayaan dunia, bukan hanya mengimpor kebudayaan dunia di sini. Ya. Kemudian soal ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau seluruh isi dari konstitusi kita memposisikan negara hadir dan menjadi solusi. Negeri ini bukan negeri tarung bebas. Negeri ini adalah negara harus memberi kesempatan yang kecil untuk tumbuh besar, yang besar tetap besar. Kalau semua dibiarkan tarung bebas, maka yang terjadi yang besar akan semakin besar, yang kecil tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi besar. Dengan hadirnya negara, maka afirmasi, pertanyaan tadi, bagaimana dengan posisi-posisi titik-titik gerakan-gerakan pendidikan, gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan pemberdayaan yang memiliki seluruh keterbatasannya, maka disitulah makna dari konstitusi kita adalah negara hadir memberi afirmasi dan memberikan bantuan untuk tumbuh sehingga yang kecil bisa besar, yang besar juga tetap besar, sehingga tidak tarung bebas seenaknya. Seperti jawaban yang terakhir tadi, apakah perlu GBHN? Ya perlu tentu saja, tetapi bukan soal GBHN-nya, tetapi soal konsistensi, istiqomahnya negara dan pemerintah dalam menghadirkan sebuah keadilan, kesamarataan, kesempatan yang sama. Omnibus law segala macam itu kan belum tentu memberi kesamaan, tetapi memberikan keadaan tarung bebas, siapa yang kalah dan menang negara nggak urus, yang penting negara memberi ruang yang sama. Nah disitulah bedanya negara kesatuan kita yang memberikan ruang yang besar kepada yang belum mampu untuk tumbuh, yang sudah mampu untuk tetap tumbuh dan terpelihara dengan baik. Negara tidak membiarkan korupsi seperti sekarang ini. Korupsi merajalela dibiarkan,
kemudian negara tidak memiliki sistem yang mengatasi dengan tepat dalam semua keadaan yang terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 5 panelis kita dan 2 pemimpin nasional calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat waktu, sekarang ini memang sudah jam 11. Saya tadi sempat bicara dengan Mas Anies, kalau barangkali masih ada kesempatan, awalnya memang kita akan buka 1 termin untuk 4 orang, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kesepakatan dengan Mas Anies untuk 1 orang saja. Oh, 1 orang ini perempuan. Karena perempuan yang angkat tangan, jadi saya langsung setuju saja. Yang mana? Oh, yang di sana ternyata, Bu. Silakan Ibu, ya. Baik, terima kasih Prof. Muti. Oh, ini pertanyaan milenial Mas Anies. Ya. Saya Wulan Prasesti, mahasiswa Kesehatan Masyarakat UMS dan juga kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surakarta. Mengamati gagasan yang diberikan oleh Pak Anies dan Gus Imin, tentu saja tawaran Bapak sangat menarik dan tentu patut kami apresiasi. Pak, kita semua tahu bahwa beberapa periode ini stunting menjadi sorotan karena merupakan masalah prioritas di Indonesia. Namun kita dikagetkan dengan berita bahwa anggaran stunting yang berkisaran 30 triliun untuk saat ini tidak secara langsung dialokasikan untuk penanganan stunting. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana strategi Bapak dalam melakukan bentuk pengawalan anggaran stunting agar tepat sasaran untuk stunting secara holistik? Selanjutnya saya sampaikan kepada Gus Imin, bagaimana komitmen Gus Imin dalam memberikan peluang kepada anak muda untuk terlibat merawat kesejahteraan Indonesia di sektor kesehatan. Seperti kita tahu, lulusan kesehatan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, Gus. Namun ruang-ruang di sektor kesehatan masih didominasi oleh orang tua dengan dalih lebih senior. Gak bahaya tak, Gus? Kaum muda dibiarkan begitu saja. Terakhir, saya mewakili kaum muda menyampaikan salam cinta untuk Pak Anies dan Gus Imin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dengan segala permohonan maaf, hanya 1 yang bisa kita akomodir, dan 1 itu adalah perempuan sesuai dengan aspirasi Ibu Aisyah. Silahkan Mas Anies. Ya, begini, terkait dengan tadi yang sampaikan stunting ini, kami memandang dalam penyelesaian masalah itu jangan hanya negara, tapi kolaborasi negara dengan warga negara. Apalagi kalau menyangkut kesra. Kalau kita menyangkut kesra, itu urusannya langsung di tingkat rumah tangga. Jadi nomor 1, aktifkan kembali peran PKK di seluruh Indonesia. Ini kembalikan kalian. Di situ ada yang disebut dengan dasawisma, ada penggerak PKK. Setiap 10 keluarga atau 10-20 ada 1 dasawisma yang memantau. Ini paling ujung depan. Disitulah kemudian program-program yang terkait dengan kesehatan itu dikerjakan bersama. Mulai dari posyandu untuk anak-anak sampai posbindu untuk lansia. Kemudian program-program yang terkait dengan aktivitas kesra itu salurannya justru dengan komunitas, dan salah satu yang bisa menjadi partner adalah PKK. Ini sangat kita butuhkan, termasuk membangun koperasi lewat PKK. Ketika ada koperasi di tingkat kampung banyak PKK, ini pengalaman di Jakarta, masyarakatnya terhindar dari pinjol. Tapi mereka yang di situ tidak ada koperasi, maka mereka banyak yang terjebak dengan pinjol karena kebutuhan untuk simpan pinjam. Jadi kami melihat itu sebagai salah satu. Yang kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan langsung dirasakan masyarakat. Jadi organisasi-organisasi ini bisa disebut misalnya seperti Aisyah, kemudian juga disebut misalnya Muslimah. Itu semua ada organisasi-organisasi yang langsung punya jaring ke bawah dengan ibu-ibu yang bisa mengerjakan banyak hal. Itu dari sisi masyarakatnya. Dari sisi pemerintahnya, tipe pengadaan barang jasa diubah. Selama ini pengadaan barang jasa ada 4 tipe, 1, 2, 3, 4. 1 itu oleh negara, 2 lewat tender, 3 dananya diberikan kepada masyarakat untuk dilaksanakan masyarakat.
Nah, negara itu cenderung menggunakan tipe 1 dan tipe 2. Tipe 3, tipe 4 tuh nggak mau. Kenapa? Birokrasi nggak mau repot. Karena selalu persoalannya pertanggungjawaban. Kami ketika di DKI menjadi satu-satunya provinsi yang menggunakan tipe 3 dan tipe 4 di dalam semua kegiatan kemasyarakatan. Uangnya diberikan kepada PKK, uangnya diberikan kepada organisasi, mereka nanti yang akan mengelola kegiatan, kami memonitor. Oke, itu di tingkat pendanaannya. Yang ketiga, di tingkat pusat sama daerah. Tadi yang saya sampaikan, ada guideline dari pusat, apa yang harus dibereskan terkait stunting. Targetnya apa kabupaten ini, targetnya apa provinsi ini. Bagaimana dengan kematian ibu melahirkan, targetnya ini untuk provinsi kabupaten. Kemudian kesehatan ibu hamil, ini semua saat ini tidak ada. Insya Allah perubahan yang akan kita lakukan justru mengembalikan itu semua sehingga kita punya ukuran yang jelas untuk capaian-capaian itu. Itu ya kira-kira jawaban yang terkait dengan yang tadi. Caimin. Terima kasih. Ternyata ada yang nanya ke saya selain ke Mas Anies. Dua pertanyaan yang saya tangkap meskipun agak remang-remang. Yang pertama, kesempatan kepada kaum muda. Ya, bahwa lebih dari 10 tahun terakhir ini kita sering ngomong istilah bonus demografi, jumlah kaum muda yang begitu besar. Tetapi belum saja kita rasakan secara nyata apa urgensi sekaligus bukti konkret dari pentingnya memberi peluang bagi kaum muda untuk berkesempatan lebih produktif lagi. Jawabannya sama dengan yang disampaikan Mas Anies. Negara mau memandang mengeluarkan anggaran untuk kaum muda sebagai program. Padahal yang lebih besar dari itu adalah negara harus melihat berapapun yang dikeluarkan anggaran untuk kaum muda adalah investasi dalam waktu cepat dan singkat untuk kemajuan kaum muda. Kita punya kesempatan ini tinggal 7 tahun dari seluruh energi kekuatan kaum muda yang kita miliki. 7 tahun ini menurut saya insya Allah kalau kita diberi amanah 5 tahun kepemimpinan kita investasi besar-besaran untuk memberi ruang kaum muda untuk tumbuh dan melakukan kreativitas serta kemampuan inovasinya serta kemampuan wirausahanya untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, pertanyaan bagaimana peluang dan kesempatan dengan posisi persaingan soal senioritas dan junioritas. Sekali lagi dalam semua level terutama di pemerintahan juga di umum dan swasta yang paling dibutuhkan adalah kompetensi, kapasitas dan produktivitas. Itu harus menjadi ukuran merit sistemnya. Tanpa 3 ukuran itu maka bukan karena anak siapa, ponakan siapa, maka yang karir diukur berdasarkan produktivitas, kompetensi, dan kapabilitas serta kualitas kerja. Di situ akan terjadi produktivitas nasional akan tumbuh dengan baik di masa-masa yang akan datang. Dan kalau tumbuh baik maka kaum muda punya peran dan kesempatan akan semakin cepat lagi pertumbuhan kemajuan bangsa kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Sebelum diakhiri, Prof, monggo, kalau silakan. boleh, saya ingin menyampaikan pada semua, kami datang tidak sendirian, kami datang serombongan. Sebelum diakhiri saya ingin mengenalkan rombongan yang bersama kita. Kalau boleh berdiri Pak Yendra Fahmi. Pak Yendra Fahmi berdiri Pak. Itu beliau salah seorang saudagar Muhammadiyah. Lalu di belakangnya berdiri dulu Pak Fahmi, Pak Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua Umum PKB. Kemudian Bapak Rajif dari Partai Nasdem, belum berdiri Pak Rajif Partai Nasdem. Kemudian Pak Beni, ini dari Gerakan Anak-anak Muda dulu mantan Ketua IMM. Kemudian Pak Azrul Tanjung, ini sama-sama bersama kita. Kemudian Gus Yusuf, mana Gus Yusuf? Gus Yusuf di depan ini, Gus Yusuf dari Tegalrejo, Magelang. Lalu Bu Eva Yuliana, mana tadi? Bu Eva Yuliana itu anggota DPR RI dari Dapil Solo. Mana Bu Yela? Itu di sana itu Bu Eva. Oke, makasih. Itu Bu Eva Yuliana. Ada yang kelewatan? Enggak, semua ya sudah. Jadi kami datang berombongan aja. Izinkan sekali lagi. Ada Nong Dara Mas. Ya. Ada PKB juga. Bu Lulu Hamidah. Ini wilayahnya juga wilayah sini, Dapil Solo juga ya. Sragen. Dan izinkan kami sebelum diakhiri menyampaikan rasa terima kasih Pak Haidar yang saya hormati dan seluruh jajaran PP, PW, PD Muhammadiyah, keluarga besar
Universitas Muhammadiyah Surakarta atas kesempatan dialog. Terima kasih para panelis. Insya Allah dialog ini bukan hanya memberikan manfaat di dalam kita memahami rencana kerja, tapi bagi kami ini menyerap aspirasi, menyerap apa yang menjadi concern, dan mudah-mudahan ini bisa kita bawa. Dan biiznillah bila ditakdirkan, insya Allah perjuangan kita itu semua bisa kita laksanakan ketika amanah itu diberikan. Terima kasih. Baik, saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih. Moderator. Kalau saya boleh tanya, yang tadi kan pertanyaan ilmiah semua. Saya tanya yang tidak ilmiah tapi penting, Mas Anies dan Caimin. Kalau Mas Anies dan Gus Muhaimin menjadi presiden dan wakil presiden, apakah akan mengangkat menteri dari Muhammadiyah? Ini pertanyaan singkat tapi konkret, mohon maaf ya. Iya. Monggo silakan. Iya. Pertanyaan berikutnya, apakah Pak Mukti masuk dalam daftarnya? Ya Pak Haidar ya, itu benar. Oh Pak Jokowi aja memberikan tempat, apalagi kita. Baik, terima kasih. Jadi konkret ya, insya Allah kalau Pak Anies dan dengan Caimin menjadi presiden wakil presiden akan ada menteri yang dari Muhammadiyah. Monggo Caimin mau menambah menterinya berapa gitu ya? Setiap periode kepemimpinan nasional kayaknya sih nggak pernah berani ninggalin menteri dari Muhammadiyah. Apalagi kami berdua, pasti kita akan Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Mas Anies dan Gus Imin di tengah kesibukan yang luar biasa meluangkan waktu untuk berdialog dengan kita semuanya, warga Persyarikatan Muhammadiyah dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih kepada panelis kita, para profesor yang juga luar biasa, pertanyaannya sangat tajam dan sangat cerdas dan bernas. Terima kasih kepada UMS yang sudah menjadi sohibul bait acara ini, dan alhamdulillah juga acara berlangsung dengan sukses. Dan sepertinya semua acara ini seluruh yang menyangkut hal-hal pelaksanaan ditanggung sepenuhnya oleh UMS. Terima kasih pada UMS dan seluruh jajarannya. Kepada tentu saja PP Muhammadiyah Ibu-Ibu Aisyah juga terima kasih, kepada masyarakat yang berpartisipasi.